terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Engkau yang terus memberi kami karunia, Engkau yang terus mengurapi kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat Zoom ini Tuhan, melalui media Zoom ini Tuhan, semuanya lah karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau kami boleh juga merayakan tahun baru Imlek ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami boleh menyampaikan firman-Mu, boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami semuanya menjadi dewasa dalam iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau juga mengurapi kami semuanya, pribadi lepas pribadi, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kyonghi dulu ya semuanya. Hari ini kita eh, judul khotbahnya memang Gongsi Fatcoy. Jadi supaya kita semua diberkati. Ya. Kemarin saya kumpul-kumpul saudara, ada orang bilang satu-satunya bangsa yang ucapannya itu semoga kamu diberkati. Kong Kongsi Fatcoy itu kan semoga kamu diberkati ya kan gitu artinya. Yang lain kan apa ya, shalom, damai gitu kan. Bahkan kekristenan aja shalom gitu kan, damai gitu. Tapi kalau kalau orang Chinese Kyonghee Fatcoy, jadi semoga kamu diberkati ya, luar biasa. Kita memang orang Chinese ini suka berkat. Tapi itu juga nggak salah kok, nggak salah. Makanya hari ini judulnya Kongsi Fatcoy itu untuk supaya saya mencoba memberi pemahaman-pemahaman supaya saya percaya sih kita semua pasti sudah paham lah. Cuman ada detail-detail yang sedikit mengganggu gitu ya. Seperti tadi undangannya kan gambarnya kuda berapi. Kok kuda berapi? Ada yang bilang kok ya seperti baru keluar dari neraka gitu. Saya ketawa ngakak, iya, keluar dari neraka masuk surga ini. Gitu saya tambahin. Ya karena kuda kuda tahun ini kan kuda api gitu kan. Saya gambarkan api gitu. Ya, itu adalah sebuah karya budaya. Jadi ini yang mesti kita pahami, antara hasil budaya dan hasil iman. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun memang iman tidak ada irisan-irisan, kalau nggak kenal irisan, ada apa ya istilahnya ya bahasa sederhana, ada persinggungan antara budaya dan iman. Itu memang ada persinggungan. Tetapi di dalam persinggungan-persinggungan itu jangan sampai kita terjebak untuk membuat satu dikotomi-dikotomi. Ini miliknya sana, ini miliknya situ, ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu. Jadi mari kita melihat segala sesuatu berdasarkan dasarnya apa. Kalau budaya, ya sudah budaya. Seperti kalau budaya itu gini, contoh budaya. Kalau kita orang Chinese, kita itu kalau menghormat pada orang tua atau menghormat atau tadi Kyonghi, saya kan begini. Ini bukan nyembah Bapak Ibu, ini adalah tata cara menghormat orang Chinese itu begitu memang. Nah, itu yang mesti dipahami supaya kita ngerti, oh gitu toh, oh gitu. Jadi kita nggak salah. Kemudian kalau hormat Pai Kui, boleh nggak? Boleh ke orang tua yang masih hidup tapi. Nah, yang masalah kan yang sudah mati itu jangan toh. Kan nggak boleh kalau yang sudah mati. Kalau masih hidup boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena itu juga budaya, bukan iman. Kita menghormati orang tua apa salahnya? Kita sampai paikui pada dia pada saat mamanya mau mau nikah gitu, yang laki-laki kepamitan sama orang tuanya, anu dulu mohon pamit gitu kan. Nah, itu adalah salah satu produk budaya juga. Nah, mari kita pisah-pisahkan. Nah, makanya saya kepingin sedikit menyinggung antara budaya Yahudi sama budaya Chinese tradition. Nah, ini saya melihat dari sisi budayanya. Nah, nanti kita tinjau dari sisi iman. Tetapi saya mencoba memberikan dengan bahasa yang sederhana supaya kita jadi paham, oh gitu toh maksudnya. Jadi begini, banyak orang bilang, saya mau mau bahas dulu kalau kalau kalender Yahudi itu kan dimulainya dari perjalanan Abraham ke dari keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan, ya kan? Sekitar 5.000 tahun yang lalu. Makanya
bangsa Yahudi itu tahunnya tahun 5000 sekian. Nah, kalau mereka yang hafal sama dalet apa, nah mempelajari angka-angka, kalau suka belajar angka ya monggo silahkan. Kalau saya enggak gitu loh. Jadi kalau ada yang suka baca eh, ayin, dalet, apa, wah, whatever, silahkan monggo. Saya lebih ke firmannya daripada ke angka-angkanya, karena angka itu berulang. Sedangkan firman itu semakin dalam, semakin dalam. Kalau kita belajar firman akan semakin dalam, semakin dalam. Sedangkan angka itu akan berulang lagi. Nah ya sudah, pemahamannya bagaimana? Saya sih nggak ikut. Jadi dia dihitung jadi bukan dimulai ya, dia dihitung dari perjalanan Abraham keluar dari Ur Kasdim sampai hari ini. Itulah eh, tahun Yahudi. Tahun Yahudi. Kemudian kalau tahunnya Chinese disebutnya Gongsili. Gongsili itu adalah eh, tahun di mana Konghucu lahir. Tahun di mana Konghucu lahir. Gongsi itu Gongcu. Jadi Gongsili itu adalah tahun di mana Konghucu lahir. Tapi apakah betul-betul dimulai dari Konghucu lahir? Juga tidak. Jadi cuman pada saat itu dihitung mundur, oh Konghucu itu tahun sekian, loh dihitung, oh ketemunya sekian, seperti itu. Terus ada lagi Anno Domini. Nah, ngerti ya Anno Domini ya. Kalau Anno Domini harusnya paham. Anno Domini itu Januari, Februari, Maret. Itu Anno Domini. Itu adalah istilahnya tahun Tuhan kita. Nah, Anno Domini. Anno itu tahun, Domini itu Tuhan. Jadi tahun Tuhan kita. Anno Domini. Dimulainya 1 Januari. Nah, ada yang menarik sebetulnya 1 Januari. Kenapa 1 Januari? Kenapa Natal 25 Desember. Nah, ada yang menarik. Tadi saya juga lagi cek lagi, benar nggak? Ternyata benar. Ternyata Yesus itu disunat tanggal 1 Januari. Nah, baru tahu toh? Karena dia lahir tanggal 25 Desember. Itu benar itu. Dalam perhitungannya benar. 25 Desember. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Jadi dia disunat hari ke-8. Itu tercatat di kitab Matius. Ada. Dia disunat hari ke-8. Hari ke-8 itu hubungannya apa? Hubungannya dengan nanti kalau kita mundur ke zamannya kitab Kejadian, itu sunat bangsa Yahudi itu disunat tahun umur bayi yang lahir umur 8 hari baru boleh disunat. Nah, itu secara historis sunat itu seperti itu. Jadi kalau sunat yang lainnya bagaimana? Seperti tetangga kita segala macam. Sunatnya bagaimana? Sunatnya bukan sunat Yahudi, bukan sunat Abraham. Kalau dia bilang, "Oh, ini saya ngikuti Abraham, makanya saya disunat." Enggak, salah. Karena sunatnya Abraham itu adalah 8 hari. Anak lahir 8 hari disunat. Nah, ini pemahaman-pemahamannya. Kemudian kenapa 8 hari? Nah, itu satu hal yang menarik ternyata Bapak Ibu. Ada hal yang menarik. Ternyata 8 hari itu adalah satu hal yang luar biasa. Ini pemahaman hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Kenapa harus 8 hari? Ternyata secara kesehatan. Jadi baik secara kesehatan maupun secara historis maupun ini pembeku darah itu berfungsi optimal pada saat umur 8 hari. Bayi berusia 8 hari itu dia optimal pembeku darahnya dan vitamin K dan pembeku darahnya optimal sehingga kalau disunat di umur 8 hari itu nggak ada masalah. Nah, itu sekedar intermezzonya mengenai sunat dan segala macam. Sekarang kita balik ke Imlek. Ini yang menarik. Kenapa Imlek? Kalau Bapak Ibu bilang Imlek itu biasanya zaman dulu nih, Imlek itu selalu hujan. Hujannya rintik-rintik. Nah, kenapa hujannya rintik-rintik? Kenapa hujannya nggak hujan deras? Oh, kalau nggak hujan, kita tahun ini nggak hoki. Itu yang repot. Itu yang repot. Hoki kok hujan hubungannya. Kenapa hujan? Nah, dan kenapa disebutkan kalau nggak hoki? Nggak salah juga sebetulnya karena gini, kita mesti tahu historical dari nanti kita setelah itu baru saya bahas mengenai makna imannya ya.
Jadi historical dari Kongzili ini itu sebelumnya di penanggalan di Cina itu ada 24 musim sebelumnya. Dan semua digodok, diolah terus sampai akhirnya ketemu sama satu raja yang namanya Raja Han Wudi, itu yang suku Han itu, dia menyuruh seseorang untuk menghitung tepatnya musim semi itu kapan. Kenapa ini terjadi? Karena pada zaman itu orang itu kalau tanam padi beberapa kali suka gagal. Ada yang ketelatan, ketelatan tanam, dia telat bikin bibit sehingga dia telat tanam dan segala macam. Sehingga itu menyulitkan kerajaan untuk menghitung tepat kapan mulai tanam. Sehingga raja ingin membuat satu perhitungan. Nah, kemudian seorang ahli membuat perhitungan, nih loh raja, tahu pokoknya bulan kesekian pasti ini musim semi, pasti ini musim kering, ini musim ini terus nah, setiap setelah sekian tahun diikuti ternyata benar. Nah, raja raja ini sangat bijak, Anwudi ini, sehingga dia ngomong sama ahli filsuf zaman itu, dia ngomong kalau gitu kita buat tahun 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 Imlek ini kita buat tanggal satunya dimulai dari awal musim semi. Sehingga kalau orang bilang tanggal satu nggak hujan, pada saat itu nggak hoki. Karena apa? Hujannya telat ini. Itu loh hubungannya ke sana. Jadi jangan dipikir kemana-mana gitu ya. Karena nasib kita di tangan Tuhan, bukan di tangan hujan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan berpikir, wah tahun ini nggak hujan, wah kita harus kerja lain lagi. Enggak, itu karena zaman itu kalender Kongzili ini dibuat dalam perhitungan orang musim tanam. Kapan saya harus mulai tanam? Tanggal satu saya mulai tanam, tanggal satu kita persiapan tanam, tanggal 2 mulai tanam dan seterusnya. Makanya ada yang buka toko tanggal 2, ada yang buka toko tanggal 3, ada yang buka toko tanggal 4, whatever. Udah, pokoknya jangan jangan pusing. Kalau saya juga nggak pusing gitu. Mau buka toko kapan pun, kalau tanggal satu Sinja saya pasti nggak jualan apa-apa karena apa? Banyak tamu atau kalau nggak saya juga pergi ke rumah saudara kan gitu. Jadi ya praktis-praktis sajalah gitu kan. Terus mengenai apa lagi? Kalau itu kan memulainya. Nah, sekarang ternyata antara tahun Yahudi, antara tahun Kongzili ini sama tahun Yahudi ada persamaannya. Ada persamaannya. Persamaannya apa? Kalau bangsa Cina, bangsa Chinese itu Tionghoa itu memulai tahunnya itu adalah awal musim semi. Nah, kalau orang Yahudi gimana? Kalau orang Yahudi Paskah. Nah, ini hubungannya sama Paskah. Paskah itu kan puncak pelayanan Tuhan karena Paskah itu kan pembebasannya Tuhan. Tahun pembebasan bangsa Yahudi. Paskah itu kapan diadakan? Paskah itu diadakan pada saat musim panen. Makanya Paskah itu selalu di April, ya. Itu musim panen. Nah, perbedaannya apa? Ya, pada saat Paskah pertama kan bangsa Israel itu keluar dari Mesir untuk mempersembahkan, pamitnya kan begitu sama Firaun, pamit untuk mempersembahkan. Tetapi keluar semua dan tidak balik, kan begitu ceritanya, ya kan? Nah, itulah musim panen bagi bangsa bangsa Yahudi dan itu Tuhan memberikan satu gambaran kalau kamu keluar bersama dengan aku saat panen, kamu saat diberkati, kamu akan diberkati. Jadi ada satu semangat, ada greget yang luar biasa. Jadi Tuhan itu kalau bergerak selalu bergerak dengan arah positif. Dia kalau berjalan selalu berjalan dengan arah positif. Jadi hubungannya di situ panen, kalau di sini adalah panen, kalau di Chinese tradition adalah musim semi. Nah, udah itu ya udah kalau kenapa gitu ya udah nggak usah dipusingin. Yang penting adalah seperti itu. Itu adalah pemahaman-pemahamannya. Nah, sekarang bagaimana dengan tradisinya? Bagaimana dengan hal-hal yang akhirnya klenik pun masuk? Klenik itu masuk dari mana? Kita sekarang kan ngomong, tadi kan saya ngomong kuda api gitu kan. Kuda itu dari mana?
Kuda itu kan dia ngomong kuda apa cap jisio gitu kan. Ada sio ular, sio naga, sio anjing, sio macan, sio kuda, sio apa lagi? Sapi, macan, kelinci, monyet. Ya, whatever ada 12. Pertanyaannya, dari mana awalnya sio ini? Nggak jelas sio ini. Karena dikatakan Sio itu adalah yang manggil Buddha. Kemudian ada 12 binatang ini yang datang. Itu urutannya, katanya begitu. Pertanyaan saya, Buddha itu ada di mana? Buddha ada di India. Lah kok Sionya ada di Cina? Nah kan nggak nyambung lagi ini. Nah, whatever ya sudah. Berarti itu adalah satu hal yang masalah budaya jangan dikait-kaitkan. Kemarin itu ada yang ngomong soal naga gini 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 gini. Saya juga bilang udahlah. Itu juga budaya dan iman. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kemudian budayanya ngomong naga begini-begini, kemudian imannya ngomong naga begini-begini, apakah kita harus mempertaruhkan keduanya? Kan juga enggak. Kalau kita mempertaruhkan keduanya itu dua hal yang berbeda. Yang satu ngomong soal budaya, yang satu ngomong soal iman. Simbol iman di kitab Wahyu pun itu bicara soal simbolis. Simbolis-simbolis yang memang ada di kitab Wahyu. Makanya kita udahlah yang sio naga mau pakai gambar naga ya monggo silahkan nggak apa-apa. Lah kalau sekarang rumahnya mau beli rumah di Pik kemudian ada patung naga gawet di tengah jalan kita nggak jadi beli ya repot ya kita mau usaha di sana ya nggak apa-apa gitu loh maksud saya itu adalah produk budaya sedangkan naga yang di Kitab Wahyu adalah produk iman jangan digabung-gabungkan rusak kalau digabung-gabungkan gitu ya. Jadi itu pemahamannya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat menurut firmannya? Kita tinjau secara firman. Jadi, nah ini yang tadi ya, berdasarkan catatan Alkitab ada Injil Lukas 2 ayat 21, Yesus disunat pada hari ke-8 setelah kelahirannya dalam tradisi Yahudi. Ritual ini disebut sebagai Brit Milah. Ini yang tadi yang saya bilang dia akhirnya disunat tanggal 1 Januari. Jadi waktu 8 hari itu ternyata tepat tanggal 1 Januari. Itu peristiwa penyunatan Yesus ya. Jadi itu ada kaitannya kemana-mana gereja ortodoks segala macam itu ini saya baca ini tadi saya kumpulin gitu ya kenapa harus 8 hari tadi sudah saya jelaskan nah eh, sekarang kaitannya dengan poin-poin utama mengenai sunat sebetulnya sunat itu bagaimana sih Paulus di dalam Roma 2 ayat 29 dikatakan tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati oleh roh bukan menurut huruf-huruf Taurat. Jadi bukan secara harafiah disunat. Itulah orang Yahudi sejati. Jadi kita dengan orang Yahudi, Yahudi mana? Ya sama-sama, tapi dengan cara yang berbeda, dengan perhitungan yang berbeda. Jangan sampai, oh kita harus disunat sama seperti Yahudi. Tanda-tanda lahiriah itu nggak penting. Itu yang Paulus mau bilang. Nah, mari kita juga seperti itu. Jadi tanda-tanda lahiriah ini nggak penting. Kalau alasannya hanya supaya seperti seperti orang Yahudi, nggak penting, Bapak Ibu, karena kita bukan orang Yahudi. Tapi kalau alasan kesehatan, ya monggo silahkan. Nah, gitu loh ya. Jadi kita itu sedikit open mind gitu ya. Terus kemudian jadi sunat itu tidak menambah apapun dalam keselamatan. Jangan berpikir bahwa orang yang disunat itu kemudian nanti akan mempunyai tempat istimewa. Wow, ya enggak juga gitu ya. Jadi ya semua ya sama saja. Bahkan di Galatia 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah ini dia ngomong sama orang-orang bukan orang Yahudi. Tetapi pada saat dia ngomong sama muridnya yang orang Yahudi, oh harus sunat, Timotius. Timotius itu orang Yahudi, makanya Timotius harus sunat juga seperti itu. Jadi kenapa kita harus seperti itu dan kenapa kita boleh tidak seperti itu? Di dalam 1 Korintus 7 ayat 18 dikatakan, kalau engkau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia menyunatkan diri. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Inilah makanya saya memberi satu gambaran bahwa antara tradisi
budaya dan agama itu dua hal yang berbeda. Terus bagaimana kita sebagai orang Kristen? Tadi itu kenapa saya menjadi mantap gitu ya khotbah mengenai ini karena apa? Tadi waktu saya belanja tepung ya tepung terigu gitu kan saya akan belanja gitu ya ke tokonya gitu. Ada seorang Chinese terus ditanyain, wah diucapin selamat sama bosnya yang punya toko gitu. Oh enggak. Saya sudah lama tidak melakukan Imlek, tidak merayakan Imlek. Hah? Saya cuma ngelihat aja. Oh ya sudah. Nah, ini termasuk orang-orang yang bingung antara iman dan budaya. Nah, syarat utama kita boleh merayakan Imlek itu apa? Nah, ini yang penting, Bapak Ibu mesti dengar nih. Syarat utama, bagaimana supaya kita boleh merayakan Imlek kalau kita Chinese. Itu syarat utamanya. Kalau bukan Chinese ya nggak boleh. Wong ini tahunnya kalendernya sono. Ya silakan saja kalau mau ngasih selamat, mau ngerayakan juga boleh-boleh aja. Tapi yang utama adalah bang harus Chinese gitu. Kenapa? Karena ya kalendernya kalender orang sono kok. Terus kemudian kalau orang Chinese nggak merayakan bagaimana? Ya itu yang tadi saya bilang salah memahami budaya dan konsep Kristen. Iya. Jadi jangan dihubungkan kalau saya nggak boleh nggak saya orang Kristen saya nggak boleh merayakan Imlek. Siapa yang larang? Nggak ada. Kita juga nggak ngelarang. Yang larang adalah hal-hal yang dilakukan saat Imlek. Satu, apa itu? Sembayangan. Nah, tadi kan saya sempat singgung. Sembayang kita menghormat pada orang tua boleh nggak? Boleh. Tetapi menghormat kepada orang tua yang masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya sudah, mau diapain? Dia sudah bersama dengan Tuhan. Itu adalah tinggal jasadnya atau tinggal bahkan cuma tinggal fotonya. Apakah perlu kita hormati? Ya menghormati tapi nggak perlu dengan kita harus sembahyang di depan dia gitu loh. Itu konsepnya. Jadi mari kita membenarkan cara kita beribadah, cara kita berperilaku antara terus kirim uang. Kemarin itu juga saya ngelihat, wah kirim uang. Ini banknya bank mana nah? Kirim uang, bakar uang. Waduh, kacau deh. Terus kemudian ada lagi yang menggelindingkan jeruk ke dalam rumah. Ada nggak yang masih melakukan menggelindingkan jeruk ke dalam rumah? Nah, kalau ada yang melakukan ngomong saya ya, supaya saya di dalam rumah nangkepin saya bawa pulang. Itu juga satu tindakan yang nggak perlu ya. Itu tindakan yang nggak perlu. Kalau makan jeruk boleh nggak? Boleh. Ya, Juga suka makan jeruk gitu loh ya. Jadi hal-hal demikian yang perlu kita perhatikan. Seperti kemarin tahun baru kemarin ada ya, ada malah tradisi baru yang makan 12 anggur ya. Dua, 12 anggur di bawah meja. Ada lagi aneh-aneh. Jadi percayalah kita semua ini bahwa kita itu nasib kita bukan di tangan jeruk yang berapa jeruk yang digelindingkan. Bukan berapa banyak ikan yang kita makan hari itu. Harus makan bandeng. Ya nggak apa-apa, makan bandeng juga nggak masalah. Cuman harus. Nah itu yang yang jadi masalah gitu loh ya. Jadi ya mari kita apa adanya saja. Makan bandeng saya suka kok. Kemarin saya cuma makan. Saya nggak menutupi hal itu. Kemarin ada yang ngajak makan ya saya makan. Ya, mau bagaimana wong enak kan gitu kan. Tetapi bukan terus berpikir oh harus ini. Loh, memangnya hanya makan bandeng waktu Imlek kan juga enggak kan. Supaya berkatnya melimpah ya secara simbolis ya sah-sah saja tapi ya enggak begitunya gitu loh maksudnya begitu ya. Terus tradisi apa lagi kalau Imlek itu? Sembayangan, makan. Nah, nanti nanti sebentar lagi itu sembayang ronde. Bukan ya? Cap gomek. Cap gomek boleh nggak diperingati? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Cap gomek itu kan 15 hari setelah setelah namanya cap go. Jadi 15 hari setelah Lebaran, setelah Imlek. Boleh nggak dirayakan? Boleh. Cuman jangan disembayangkan. Oh, engkong dulu itu suka makan ini loh. Ini kok campur loh. Jadi harus disuguhkan ke depan fotonya kemudian disembayangi loh. Nyampainya kemana ya? Nyampainya laler itu yang makan nanti. Jangan ya. Mari kita makan saja hal demikian. Boleh nggak dimakan? Boleh, saya bilang. Jadi antara tradisi dan budaya, mari kita pisahkan dua hal itu. Dan kemudian kalau tradisi budaya ini sudah menyentuh
hal-hal yang sangat esensi di dalam hal mengenai iman itu harus disingkirkan seperti itu. Jadi itu yang membuat kita jadi kita mari kita jadi dengan Imlek ini jangan sampai jadi antik. Kalau sebagian enggak saya nggak ngerayakan, saya sudah anak Tuhan. Lu memang anak Tuhan nggak boleh Imlek ya boleh gitu loh ya. Jadi iya apalagi terima angpau itu sangat boleh loh ya. Jadi nggak usah inilah ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah ini. Saya itu mengingatkan saja supaya kita itu tidak jadi batu sandungan bagi yang lain. Kita itu berbudaya, beribadah, tidak jadi batu sandungan bagi yang lain. Kemudian hal-hal tentang tentang budaya yang kemudian bertentangan dengan apa dengan iman itu juga nggak boleh seperti di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi mari kita berpikir, mari kita dengan berpikir yang sangat logis supaya kita tidak apa ya, tidak klinik. Klinik itu yang berbahaya ya. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang. Ini maksudnya Paulus di Korintus ini dia nggak aneh. Dia tidak berlaku aneh. Jadi dia tidak anti dengan budaya. Jadi selama budaya itu tidak bermasalah, dia ikutin. Tapi kalau budaya itu sudah bermasalah, dia cut. Seperti itu. Itu sikapnya Paulus. Jadi mari kita seperti sikapnya Paulus. Di Kolose 2:8 dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat kosong yang palsu yang menurut ajaran turun-temurun. Jangan sampai kita terpengaruh. Karena apa? Yang utama di dalam kekristenan itu adalah iman dan doa. Doa orang benar besar kuasanya. Saya melihat ada yang aneh-aneh di lapangan itu. Ada yang tabur garam, ada yang pasang paku, ada yang pasang ini, pasang itu. Saya cuma kadang-kadang, ini hubungannya dari mana ini? Ayatnya di mana ini? Enggak ada ayat mengenai itu. Jadi yang ada adalah doa orang benar, besar kuasanya. Loh, udah, pemahaman kita lah yang harus kita benarkan. Iya, musuh setan. Saya nggak pernah takut musuh setan. Tanya Bu Resi yang ngawanin saya, nemenin saya waktu di Semarang itu. Ngusir setan. Santai saja. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau minggir, pergi. Udah, pokoknya usirin semua. Saya nggak bawa apa-apa, saya bawa minyak doang. Minyak saya ciprat-ciprat doang. Nggak bawa pakai paku, pakai patok, pakai garam, pakai... Lama-lama saya udah bilang, kalau gitu gimana Pak? Lama-lama tambahin terasi, tambahin gula, tambahin mangga, enak kita rujakan kita. Cukup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Di Kolose 2 ayat 15 itu dikatakan roh-roh itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita hanya mengandalkan Dia. Seperti Elia. Pada saat dia dengan bujangnya, apa yang terjadi? Bujangnya ketakutan. Tapi Elia nggak takut. Saya beritahu satu hal ya. Kalau kita lawan iblis, menang siapa kalau perang? Ayo, menang siapa kalau perang? Kita pasti kalah loh kalau kita perang sama iblis. Karena apa? Oh, kita nggak bisa ngelihat dia kok. Pernah tahu eh, Fantastic Four yang apa itu? Yang Invisible Man. Nggak kelihatan. Kan susah lawan orang nggak kelihatan. Tetapi, nah ini dia. Kita punya iman, kita punya Tuhan, kita punya malaikat. Itulah senjata kita. Kalau kita berdasarkan iman, berdasarkan Tuhan Yesus, berdasarkan malaikat, maka banyak pembela kita. Itu yang membuat kita kuat. Mau perang sama setan model apapun, ya biar nanti malaikat yang perang. Udah perang. Kita cuma berdoa aja. Makanya doa orang benar besar kuasanya. Nah, itu yang kita pegang hari-hari ini ya. Supaya kita kalau berperang cukup pakai doa. Jadi jangan sampai kalau kita mau, Pak, bisa nggak Pak ngusir setan di daerah sini, Pak?
Waduh, saya nggak bawa minyak, Ibu, gimana? Nggak perlu, saya cuma ngomong Bu Resi waktu itu. Bu, beli minyak anu, Bu, minyak telon, Bu. Baby oil, Bu. Kita doain. Udah jadi, nggak usah. Kita itu praktis-praktis saja. Karena yang penting adalah doanya, imannya, Tuhannya. Nah, tiga hal itu. Dan pemahaman kita di dalam Kolose 2 ayat 15 coba saya bacakan ya, supaya kita itu semakin mantap dan kita jangan ketakutan. Nah, ini ayat penutup deh supaya kita memahami bahwa Tuhan sudah menyelesaikan. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus sudah menang, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita klaim. Jangan takut. Jangan, jadi ya tadi kita bahas mengenai budaya dan iman. Yang penting iman kita tidak bengkok, iman kita jalan lurus, dan budaya jangan sampai mengganggu iman. Sudah pemahamannya seperti itu. Dan kalau kita perang bersama dengan Tuhan, mari kita maju. Apapun setan iblis yang mau kita hadepin, pakai dasar Kolose 2 ayat 15 tadi, sudah dikalahkan. Jadi kita jadi pemenang. Kita itu umat pemenang pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan mulai dari budaya, iman sampai kemudian peperangan roh karena semuanya berhubungan ke sana. Supaya kita jangan dikalahkan, kita jangan jangan terpengaruh oleh klenik, jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran kosong yang nggak benar. Supaya kita apalagi ada yang bilang eh, lampu mati 7 jam, 7 hari ya. Percaya saya enggak. Saya pusing kalau udah begitu. Saya tanyain begitu, Pak lampu mati ya Pak? Ya enggak toh, lampu itu kan produk teknologi. Itu teknologi. Bukan iman, bukan budaya, itu teknologi gitu loh. Jadi mari kita pisah-pisahkan. Yang teknologi biar teknologi, yang budaya biar budaya, yang iman biar iman. Jangan dicampur, diaduk jadi satu. Kalau dawet memang enak campur jadi satu. Tapi tiga hal itu nggak bisa dicampur. Jadi ya masing-masing lah ya. Kalau kekacauan semakin lama semakin, ya Alkitab juga bilang ngomong seperti itu ya. Oh Tuhan Yesus mau datang, kapan? Nah, kan sebentar lagi. Iya, kapan? Tanggal sekian. Nah, itu pasti salah. Gitu loh. Gampang kok, ikut Tuhan itu gampang. Kalau orang ngasih tanggal, oh itu pasti salah. Itu yang datang saya mungkin. Yosua, bukan Yesus, Yosua mungkin. Gitu ya, supaya kita semuanya diberkati, kita semuanya memahami, kita menjadi orang yang dewasa dari tahun Imlek ini, tahun kuda api ini membuat kita bersemangat karena apa? Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Tetap semangat. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi berkat dan kita semuanya diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa terus menolong kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Engkau yang terus memberi perlindungan. Engkau memberikan hikmat-hikmat baru buat kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu dengan pikiran yang tenang dan tindakan yang logis Tuhan. Karena Engkau juga logis. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.